Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil diskusi pada ruang kolaborasi terkait modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya akan saya perkenalkan super tim saya. Yang pertama ada Ibu Juniarti Manalu, beliau adalah fasilitator. Kemudian ada Bapak Satyo Nugroho dan Bapak Sudipdia Santosa, beliau berperan sebagai pengajar praktik. Kemudian rekan satu kelompok saya, ada saya Andriani Susana, saya dari instansi SMA Negeri 1 Purbalingga. Rekan saya ada Ibu Indri Mirawati, beliau mengajar di SMP Negeri 1 Karangmoncol, dan juga ada Bapak Dedi Wahyu Hartanto, beliau adalah pengajar di SMP Negeri 1 Purbalingga. Berikut adalah hasil diskusi kelompok kami. Kita mulai dari yang pertama, apa itu PSE? PSE adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Ada 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama yaitu kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi yang pertama yaitu kesadaran diri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, nilai yang diyakini, serta perilaku diri sendiri. Kompetensi yang kedua yaitu manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, menahan diri dari reaksi impulsif, dan mengendalikan perasaan negatif. Kompetensi yang ketiga kesadaran sosial yaitu kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan antara diri sendiri dan orang lain, serta memahami norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kompetensi yang keempat yaitu keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat, saling mendukung, dan positif dengan orang lain. Kemampuan kompetensi yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu suatu kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi sosial. Berikut adalah contoh penerapan 5 kompetensi sosial emosional di lingkungan sekolah. Yang pertama, kita mulai dari kompetensi kesadaran diri. Bentuk implementasinya yaitu berupa pengajaran eksplisit, deskripsi kegiatannya yaitu dalam sholat berjamaah atau doa bersama yang dilakukan atau dikatakan oleh guru dan murid akan melaksanakan kegiatan sholat berjamaah secara rutin. Deskripsi tambahannya, yang terlibat ada guru, termasuk guru agama masing-masing dan murid. Tempatnya ada di masjid atau ruang agama, ataupun aula sekolah. Waktunya yaitu pada saat sholat duhur dengan durasi sekitar 15 menit. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah berupa alat ibadah. Pada kompetensi kesadaran diri, bentuk implementasinya, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, deskripsi kegiatannya, yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang dilakukan atau dikatakan oleh guru akan mengajak murid untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran dan mempersilakan salah satu murid untuk memimpin doa. Misalnya dengan skenario berikut ini, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa.
Deskripsi tambahannya, yang terlibat ada guru dan murid, tempatnya ada di ruang kelas, waktunya 10 menit di awal pembelajaran, perlengkapan yang dibutuhkan adalah berupa perangkat pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi kesadaran 3 selanjutnya pada kompetensi kesadaran diri, bentuk implementasi, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatannya yaitu berupa kegiatan perwalian yang dilakukan atau dikatakan oleh guru. Guru bersama-sama dengan murid mengingat kembali keyakinan kelas yang telah dibuat. Misal dengan berkata, "Anak-anak, masihkah kalian ingat dengan kesepakatan belajar kita? Apa saja coba silahkan disebutkan. Apa hendaknya yang kita lakukan dengan kesepakatan belajar yang sudah kita buat?" Deskripsi tambahannya, yang terlibat ada wali kelas dan murid perwaliannya, tempat ada di ruang kelas, waktunya 15 menit atau pada saat jam perwalian khusus, perlengkapan yang dibutuhkan adalah berupa jurnal perwalian. Pada kompetensi yang kedua yaitu manajemen diri, bentuk implementasi pengajaran eksplisit, kegiatannya adalah upacara bendera yang dilakukan oleh guru dan murid mengikuti kegiatan upacara bendera bersama-sama di lapangan sekolah. Guru dan murid mengikuti kegiatan upacara dengan tertib dan hikmat. Yang terlibat ada kepala sekolah, guru, karyawan, dan seluruh murid. Tempatnya ada di lapangan upacara, waktunya 45 menit, 1 atau 2 minggu sekali. Perlengkapannya adalah petugas upacara dan perlengkapan tata upacara. Pada kompetensi manajemen diri, bentuk implementasi, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Kegiatannya adalah dalam proses pembelajaran yang dilakukan atau dikatakan oleh guru. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapat, mengontrol emosi murid, dan menjaga kondusivitas kelas. Dengan berkata, "Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang?" Yang terlibat ada guru dan murid, tempatnya di ruang kelas, waktunya selama proses pembelajaran, perlengkapannya adalah perangkat dan media pembelajaran. Selanjutnya, pada kompetensi manajemen diri, bentuk implementasinya, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, kegiatan ice breaking yang dilakukan atau dikatakan oleh guru. Guru melakukan kegiatan ice breaking pada awal atau tengah pembelajaran untuk mengalihkan konsentrasi supaya murid tidak mengalami kejenuhan dan juga dapat menjadi energi pendukung di sebuah kegiatan yang dirasa membosankan. Guru bisa berkata, "Anak-anak, silahkan kalian sekarang berdiri, kita akan melakukan kegiatan ice breaking." Yang terlibat ada guru dan murid, tempatnya di dalam ruang kelas, waktunya pada awal atau tengah jam pembelajaran, perlengkapannya disesuaikan dengan kegiatan ice breaking. Pada kompetensi yang ketiga yaitu kesadaran sosial, bentuk implementasinya yaitu pengajaran eksplisit. Kegiatannya adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan atau dikatakan oleh guru. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Anak-anak, meskipun di sekolah ini banyak pilihan ekstrakurikuler, namun kalian hanya bisa memilih maksimal 2 pilihan saja. Silakan kalian pilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat kalian. Yang terlibat ada kesiswaan, pembina ekstrakurikuler, dan seluruh murid. Tempatnya ada di sekolah, waktunya di luar jam pembelajaran. Yang dibutuhkan ada lembar angket pemilihan ekstrakurikuler. Pada kompetensi kesadaran sosial, bentuk implementasinya, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Kegiatannya menanyakan kabar dan kesiapan belajar murid yang dilakukan atau dikatakan oleh guru. Guru menanyakan kabar dan kesiapan belajar murid pada hari itu. Misalnya,
Guru bisa berkata, "Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Adakah yang tidak masuk hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini?" Yang terlibat ada guru dan murid, tempatnya di dalam kelas, waktunya pada saat jam pembelajaran, perlengkapan yang dibutuhkan ada daftar pertanyaan. Pada kompetensi kesadaran sosial, bentuk implementasinya, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, kegiatannya berupa penggalangan dana spontanitas yang dilakukan atau dikatakan oleh guru. Guru berkolaborasi dengan murid melakukan kegiatan penggalangan dana spontanitas yang bersifat sukarela jika ada orang tua murid yang meninggal dunia sebagai bentuk rasa solidaritas. Dengan berkata, "Anak-anak, hari ini ada bapak atau ibu dari teman kalian yang meninggal dunia. Oleh karena itu, mari kita sisihkan sebagian uang saku kita sebagai rasa solidaritas kita dan juga sebagai bentuk bela sungkawa." Yang terlibat ada guru dan murid, tempatnya ada di dalam kelas, waktunya pada saat jam pembelajaran atau saat ada berita duka, perlengkapan yang dibutuhkan adalah dana sukarela. Selanjutnya pada kompetensi yang keempat ada keterampilan berelasi. Bentuk implementasinya yaitu pengajaran eksplisit atau pembelajaran eksplisit. Kegiatannya adalah dalam permainan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh guru. Guru akan memantau dan mengikuti kegiatan permainan dalam ekstrakurikuler guna menambah keakraban dan kekompakan dalam kelompok. Anak-anak, mari kita ikuti permainan ini dengan penuh semangat dan kekompakan. Yang terlibat ada kesiswaan, pembina ekstrakurikuler, dan seluruh murid. Tempatnya ada di dalam atau luar sekolah, waktunya di luar jam pembelajaran, perlengkapan yang dibutuhkan disesuaikan dengan jenis permainannya. Pada kompetensi keterampilan berelasi, bentuk implementasinya adalah integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Kegiatannya adalah melaksanakan pembelajaran dengan diskusi kelompok yang dilakukan oleh guru. Guru akan membuat kelompok sesuai dengan kebutuhan muridnya. Dalam kegiatan tersebut akan dilakukan 3 before 1, yaitu jika menemukan kesulitan, bertanyalah kepada 3 orang teman terlebih dahulu sebelum bertanya kepada guru. Hal ini dimaksudkan agar anak itu belajar berempati, menjalin komunikasi, dan bekerja sama. Yang terlibat ada guru dan murid, waktunya saat pembelajaran, tempatnya ada di dalam ruang kelas, perlengkapan yang dibutuhkan ada LKPD dan materi ajar. Pada kompetensi keterampilan berelasi, bentuk implementasinya adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Kegiatannya adalah melaksanakan piket kelas yang dilakukan atau dikatakan oleh guru. Guru bersama dengan murid membentuk kelompok piket dan menyusun jadwal piket. Guru bisa berkata, "Anak-anak, laksanakan piket sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Tugas dari kelompok piket adalah menjaga kebersihan kelas pada hari tersebut. Kalian harus bisa bekerja sama dengan teman sekelompokmu." Yang terlibat ada guru dan murid, waktunya selama jam di sekolah, tempatnya di ruang kelas, perlengkapan yang dibutuhkan adalah jadwal piket dan alat kebersihan. Pada kompetensi yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, bentuk implementasinya yaitu pembelajaran atau pengajaran eksplisit. Kegiatannya adalah pemilihan ketua OSIS. Yang dilakukan dan dikatakan oleh guru menginformasikan tentang pelaksanaan kegiatan pemilihan ketua OSIS dan meminta murid untuk memperhatikan program yang ditawarkan oleh kandidat ketua OSIS serta menggunakan hak suara untuk memilih salah satu kandidat sesuai dengan pilihannya. Anak-anak, silakan ikuti dan perhatikan pemaparan program kerja para calon ketua OSIS, kemudian pilihlah salah satu calon yang sesuai dengan hati nurani kalian. Yang terlibat ada seluruh warga sekolah, waktunya tentatif, tempatnya ada di sekolah, perlengkapan yang dibutuhkan ada sound system, bilik suara, kotak suara, kertas suara, dan juga panitia pemilihan ketua OSIS.
Pada kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, bentuk implementasinya, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, kegiatannya adalah pemberian tugas sesuai dengan pilihan murid yang dilakukan atau dikatakan oleh guru. Guru memberikan tugas, misalnya tugas membuat alat atau media untuk mengkampanyekan konservasi air. Murid diberi kebebasan memilih alat atau media yang akan dibuat, bisa dalam bentuk video, poster, cerpen, puisi, atau lainnya. Hal ini selain untuk menyadari minat, mereka juga harus menyadari konsekuensi apa yang harus mereka hadapi saat mereka mengambil pilihannya tersebut. Guru bisa berkata, "Anak-anak, buatlah media atau alat untuk kampanye konservasi air. Kalian boleh membuatnya dalam bentuk video, poster, cerpen, puisi, ataupun bentuk lainnya." Yang terlibat ada guru dan murid, waktunya saat pembelajaran, tempatnya ada di dalam ruang kelas, perlengkapan yang dibutuhkan adalah PowerPoint. Pada kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dengan bentuk implementasi penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Kegiatannya adalah pembuatan kesepakatan belajar yang dilakukan atau dikatakan oleh guru dan murid bersama-sama membuat kesepakatan belajar. Guru bisa berkata, "Anak-anak, menurut kalian, apa yang harus kita lakukan agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, tertib, dan juga nyaman?" Yang terlibat ada guru dan murid, waktunya di awal semester, tempatnya di dalam ruang kelas, perlengkapan yang dibutuhkan ada kertas post-it dan juga PowerPoint. Selanjutnya, berikut ada ide penguatan 5 kompetensi sosial emosional untuk rekan pendidik dan juga tenaga kependidikan. Yang pertama, bentuk penguatannya adalah menjadi teladan. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan ada 5. Deskripsi kegiatannya, yaitu bisa pendidik dan tenaga kependidikan menampilkan profesionalitas kerja dengan hadir tepat waktu, guru aktif dalam mengikuti kegiatan sekolah, guru aktif dalam komunitas profesi. Deskripsi tambahannya, yang terlibat ada guru, tenaga kependidikan, rekan sejawat, dan komunitas profesi. Tempatnya ada di sekolah, waktunya ketika hari aktif sekolah, kebutuhannya ada SK kegiatan dan juga SPPD. Bentuk penguatan yang kedua yaitu melalui kegiatan belajar. KSE yang dikembangkan juga ada 5. Kegiatan penguatan yang dilaksanakan, guru mengikuti diklat untuk meningkatkan kompetensi, guru berkolaborasi dengan membuat tim pengajar, guru melakukan refleksi diri dalam setiap aktivitas pembelajaran. Yang terlibat ada guru dan rekan sejawat, tempatnya di sekolah dan luar sekolah, waktunya tentatif, kebutuhannya adalah perangkat dan media pembelajaran serta SPPD. Yang terakhir, bentuk penguatannya adalah berkolaborasi. Masih ada 5 KSE yang dikembangkan. Deskripsi kegiatannya, pendidik dan tenaga kependidikan mengikuti rapat kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan membuat kesepakatan terkait jadwal piket harian. Kemudian membuat komunitas belajar dalam MGMP dan berperan aktif melaksanakan kegiatan dalam komunitas. Yang terlibat ada pendidik dan tenaga kependidikan, tempatnya di sekolah dan luar sekolah, waktunya tentatif, kebutuhannya ada LCD, sound system, alat tulis, ruang rapat, dan juga daftar hadir. Kesimpulannya, 5 KSE diterapkan dalam pembelajaran untuk membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, demi mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid dengan dikuatkan oleh KSE pendidik dan tenaga kependidikan. Pribadi yang hebat adalah pribadi yang mampu mengontrol dirinya dan sadar akan tindakan serta konsekuensinya, mampu menghargai orang lain dan berani bertanggung jawab. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan terkait hasil diskusi pada ruang kolaborasi modul 2.2. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.